Kami berempat mendaki lewat jalur lama yang sudah jarang dipakai pendaki. Sejak awal, suasananya berbeda. Hutan terasa terlalu sunyi, seperti menahan napas. Baru 10 menit berjalan, terdengar suara dari depan, pelan tapi jelas. "Mas, tunggu." Aku berhenti mendadak. Rani menoleh. "Kamu manggil?" Aku menggeleng. Faja yang berjalan paling depan berkata santai, "Mungkin pendaki lain." Tapi anehnya, tidak ada suara langkah selain milik kami. Saat kami melangkah lagi, suara itu terdengar ulang. Kali ini lebih dekat, seolah jaraknya hanya beberapa meter di depan kami. Semakin jauh masuk jalur lama, vegetasi makin rapat. Jalurnya sempit, tertutup daun basah. Aku mulai merasa kami tidak sendiri. Rani berbisik, "Suara itu pindah ke belakang aku." Aku menoleh, tapi yang kulihat hanya kabut tipis. Fajar berhenti dan berkata, "Kalau ada orang nyasar, kita bantu." Aku langsung menahan lengannya. "Jangan jawab kalau dipanggil," kataku. Bayu yang sedari tadi diam akhirnya bicara. "Kalian sadar nggak, suaranya nggak pernah terdengar ngos-ngosan, padahal nadanya minta ditunggu." Kami saling pandang, dan rasa tidak nyaman mulai berubah jadi takut. Kami berhenti total ketika suara itu terdengar tepat di samping jalur. "Aku capek, tunggu aku," katanya lirih. Kali ini suaranya seperti pria dewasa. Rani menutup mulutnya sendiri agar tidak refleks menjawab. Dari balik semak, muncul bayangan hitam setinggi manusia, tapi posisinya aneh, seperti melayang sedikit di atas tanah. Bayu berbisik gemetar, "Kakinya nggak nyentuh." Bayangan itu bergerak sejajar dengan kami, tidak mendekat, tidak menjauh. Lalu ia berkata pelan, "Aku lewat jalur ini terakhir kali, tapi nggak pernah sampai." Kami mundur perlahan tanpa membalikan badan. Tidak ada yang berani lari. Setelah keluar dari jalur lama dan masuk jalur resmi, udara terasa lebih ringan. Di base camp, kami menceritakan kejadian itu. Penjaga hanya menghela napas, lalu berkata, "Jalur lama itu jalur orang-orang yang tidak sampai puncak dan tidak kembali utuh." Ia melarang kami menyebut detailnya. Sejak hari itu, aku paham. Di gunung ada jalur yang menyimpan sisa perjalanan orang lain. Dan jika kamu mendengar suara meminta ditemani, mungkin itu bukan permintaan, tapi kebiasaan yang terulang. Kalau kamu pernah mendaki dan mendengar suara yang terasa terlalu dekat tanpa wujud yang jelas, jangan pernah menjawabnya. Cerita seperti ini bukan untuk membuatmu takut, tapi agar kamu lebih waspada. Gunung menyimpan banyak perjalanan yang tidak tercatat di buku base camp. Tulis pengalaman anehmu di kolom komentar. Siapa tahu ada kesamaan yang tidak kamu sadari. Dan pastikan kamu subscribe tanpa jejak. Karena di channel ini, kami tidak mencari sensasi. Kami hanya mengumpulkan kisah yang ditinggalkan, agar kamu tidak mengulang langkah yang sama di jalur yang salah.